Episode 2 dimulai dengan Yori yang terbangun di istana. Kita mengetahui bahwa pengawal Yungep, So Jae-il, telah menunggu mereka dan pergi mencari mereka ketika mereka tidak muncul. Yori dan Raja tercengang ketika mereka mengetahui dari dokter bahwa seorang pendekar pedang yang terampil telah menikam Yungep hingga tewas. Di tempat lain, Ibu Suri memberitahu seorang dukun buta bahwa ia pernah bertemu dengan makhluk yang sama yang merasuki putranya 13 tahun yang lalu. Makhluk itu dapat dikenali dari bau busuk yang dikeluarkannya. Namun dukun itu bertanya-tanya apakah ia ingin putranya, Pangeran Yong-in, menggantikan putra mahkota setelah ia dirasuki makhluk itu. Sementara itu, Kwak terkejut karena kutu buku seperti Yungep selamat dari cedera dan mengalahkan pengawalnya. Ia mengirim pengawalnya untuk membunuhnya, tetapi pria itu digagalkan oleh Gang Chori yang sedang tidur dan terus menendangnya. Dokter dan perawat bergegas masuk saat mendengar suara itu, dan pembunuh itu menyelinap keluar. Gang Chori mendapatkan makanan dan ia sangat gembira karena ini adalah pertama kalinya ia memiliki indera manusia. Ia terus makan, dan dokter mengira ia mengalami amnesia. Tiba-tiba, Gang Chori mendengar tatapan makhluk itu dan mengkhawatirkan Yori. Sedangkan Yori, ia mendengar suara Yungep dan mengejarnya. Namun ternyata, roh yang tenggelamlah yang memikatnya ke sebuah sumur dan menyeretnya ke dalam. Gang Chori tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat mencoba membangunkan Yori, dia terkejut melihat betapa cantiknya Yori. Dia mencoba menyeret Yori, tetapi luka tusuknya membuatnya pingsan. Keesokan paginya, Raja menjamu Yori tetapi menunjukkan bahwa ia sudah memiliki kacamata. Yori menyadari bahwa kacamata itu terbuat dari batu pengusir hantu milik Nok-dok. Keduanya juga heran mengapa Yungep ingin seorang ahli kacamata menemui Raja padahal ia sudah memiliki kacamata. Namun sebelum Raja dapat mengusirnya, ia bersikeras membuat kacamata hitam untuknya. Selama memperpanjang masa tinggalnya, ia mencari arwah yang tenggelam itu. Para antek menteri perang memberikan Gang Chori makanan dan minuman gratis hingga Nyonya Yun menemukannya dan memarahinya karena tiba-tiba bersikap kurang ajar. Yori ikut serta setelah membayar tagihan Gang Chori di klinik. Dia tertidur di rumah sementara Nyonya Yun berusaha keras untuk memberi ruang bagi Yori. Kita sebalik memperlihatkan Nok-dok mengungkapkan bahwa Yungep akan meninggal sebelum mencapai usia 30 tahun. Saat itu, Nyonya Yun berterima kasih kepada Yori karena telah menyelamatkan putranya yang justru membuat Yori merasa bersalah. Keesokan paginya, Raja memerintahkan Kepala Kasim Kim untuk mengawasi Yungep yang amnesia. Kim memerintahkan Gang Chori untuk kembali tetapi dia menolak, ingin tidur sepanjang hari. Yori memanipulasinya untuk pergi dengan mengatakan bahwa dia akan mencari Yungep sendirian di istana yang dipenuhi roh. Gang Chori bersikap tidak menyenangkan dan membuat hidup Kim sengsara karena dia menolak untuk mengikuti perintah dan mencoba mengikuti Yori. Sementara itu, Yori menyelinap pergi untuk menjebak arwah yang tenggelam. Pada saat yang sama, dukun buta mengadakan ritual untuk menangkap makhluk yang merasuki putra mahkota. Raja dan ratu berada di samping putra mahkota yang sedang pingsan. Yori memerintahkan arwah yang tenggelam untuk menceritakan tentang Yungep. Arwah itu mengklaim bahwa jiwa Yungep telah dimakan oleh hantu setinggi 8 kaki. Tiba-tiba, Gang Chori mendengar ratapan itu lagi dan menyadari bahwa itu adalah hantu setinggi 8 kaki. Di akhir episode 2 istana berhantu, putra mahkota menggeliat dan ketika matanya terbuka itu adalah hantu setinggi 8 kaki.